Halo guys, selamat datang kembali di channel Watch Movie. Pada video kali ini saya akan membagikan ulasan cerita film In Time, yang dimana film ini bercerita tentang waktu adalah segalanya. Jadi di masa depan nanti uang itu sudah bukan sesuatu yang berharga lagi karena waktu telah menggantikan posisi uang. Orang bekerja bahkan rela mati demi waktu karena tanpa waktu mereka sudah tak ada artinya lagi. Orang akan berhenti menua pada usia 25 tahun dan sejak saat itu waktu yang ada di tangan mereka akan berjalan. Dari situlah kita sudah bisa tahu kapan kita akan mati. Kalau ingin terus hidup ya kita harus bekerja agar waktunya terus bertambah. Orang kaya jadi abadi sedangkan orang kelas bawah harus berjuang untuk hidup. Seperti apa ceritanya? Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Will yang terbangun di pagi hari dan ia masih bisa hidup 24 jam ke depan. Dan ini adalah ibunya yang terlihat masih cukup muda karena fisiknya sudah berhenti menua di usia 25 tahun. Ibunya akan pergi berangkat kerja untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan berjanji akan menemui anaknya besok di halte bus. Pada saat ingin berangkat kerja, ibunya memberi 30 menit ke Will agar anaknya nanti bisa sampai untuk makan siang. I love you. Kemudian Will pergilah untuk berangkat kerja. Di sini orang-orang yang kehabisan waktunya akan langsung mati seketika. Saat Will udah selesai bekerja, Will pun mengantri untuk menerima upah. Upahnya bukan uang tapi waktu. Pada malam hari ketika Will lagi ke bar, temannya langsung memberitahu ke Will kalau ada orang yang mempunyai waktu sebanyak 1 abad. Lalu Will menghampiri orang tersebut dan memberi nasihat kalau segeralah pergi karena tidak aman untuknya berada di sini dengan waktu sebanyak itu. Tak lama kemudian beneran datang segerombolan preman yang ingin mencuri waktu dari orang itu. Will pun segera langsung menolong orang itu untuk kabur dan lari ke sebuah gedung kosong. Akhirnya di sana mereka aman dan saling mengenalkan diri. Pada pagi hari saat Will masih tertidur, orang itu memberikan semua waktunya kepada Will. Dan pada saat Will terbangun, ia kaget melihat waktunya menjadi 1 abad. Orang itu memberikan waktunya secara cuma-cuma karena ia sudah terlalu lama hidup dan sudah benar-benar merasa bosan. Malamnya ibu Will akan bertemu dengan Will sesuai janjinya. Tapi pada saat hendak naik bus, ternyata harga bus menjadi 2 jam. Padahal sebelumnya cuma 1 jam. Ibunya yang tidak mempunyai cukup waktu langsung turun dan segera berlari untuk menemui Will. Will yang sudah berada di halte bus tidak menemukan ibunya dan langsung berlari juga untuk menemui ibunya. Di sini Will pun akhirnya melihat ibunya dari kejauhan dan keduanya langsung berlari saling menghampiri. Ibunya mempunyai waktu tinggal beberapa detik saja, tapi sayang waktunya tidak keburu dan ibunya pun mati tepat di pelukan Will dan sangat membuat Will menjadi sedih. Keesokan harinya, Will berencana akan pergi ke New Greenwich dengan menyewa sebuah mobil mewah. Di sisi lain, kematian orang yang memberikan waktunya ke Will itu diusut oleh petugas polisi penjaga waktu. Dan dengan kamera CCTV, Will pun sekarang tersangka dan menjadi buron. Kembali ke Will pun akhirnya sampai di kota Greenwich. Di sana ia menginap di sebuah hotel mewah dengan bayaran 2 bulan per malam. Kemudian malamnya ia pun ke sebuah tempat dan bertemu dengan Philip West, seorang yang kaya raya yang mempunyai bank peminjaman waktu di mana-mana. Lalu Mr. West memperkenalkan putrinya, Sylvia West. Setelah itu diajaklah Will untuk bermain poker dan Will memenangkan banyak waktu pada permainan poker tersebut. 13 figures. Pada saat Will ingin pulang, Mr. West mengundang kembali Will besok malam untuk bermain poker lagi di rumahnya karena kebetulan di rumah Mr. West akan ada pesta. Besoknya Will pun ke rumah Mr. West dengan mengendarai mobil mewah yang ia beli sebelumnya seharga 59 tahun. Setelah sampai, Will pun mendekati putrinya Sylvia dan mengajaknya berdansa.
Sylvia terlihat seperti menyukai Will, begitupun sebaliknya. Di sisi lain, penjaga waktu akhirnya mengetahui keberadaan Will dan langsung pergi untuk menghampiri Will di rumah Mr. West itu. Pada saat asik berdansa, penjaga waktu pun masuk dan langsung menangkap Will. Penjaga waktu pun menanyakan ke Will bagaimana ia bisa mendapatkan waktu sebanyak itu. Will pun menjawab kalau ia mendapatkan waktu sebanyak itu dari hasil menang poker kemarin. Tapi penjaga waktu tidak mempercayainya, lalu segera menyita semua waktu Will dan cuma disisakan 2 jam untuk pemeriksaan berikutnya. Pada saat hendak dibawa ke kantor polisi, Will pun melawan dan terpaksa menyandra Sylvia untuk melarikan diri. Akhirnya Will pun berhasil melarikan diri dan kembali ke tempat asalnya bersama Sylvia yang ia jadikan sebagai tawanan. Setelah sampai, Will pun langsung menelpon ayah Sylvia untuk meminta tebusan seharga waktu 1000 tahun. By sunrise tomorrow and she can go home. Will dan Sylvia pun menginap di sebuah tempat di mana Will tinggal. Di sana mereka mengobrol berbagai hal yang membuat Sylvia menjadi sedikit salut dan akhirnya benar-benar menyukai Will. Will menjelaskan atas apa yang ia ingin lakukan, yaitu Will ingin menghancurkan sistem yang ada karena ketidakadilan, yang dimana harga transportasi, pajak, suku bunga, dan lain sebagainya semakin tinggi, sedangkan gaji waktu semakin sedikit, yang membuat orang-orang seperti Will harus mati karena ketidakseimbangan. Paginya, ternyata ayah Sylvia tidak memberikan waktu yang harus dibayarkan untuk menebus anaknya itu. Kemudian Sylvia pun memberikan Will sedikit rencana untuk mendapatkan waktu dari ayahnya. Saat Sylvia lagi menelpon ayahnya, penjaga waktu dari belakang ingin menembak Will. Namun Sylvia yang sadar akan hal itu langsung menembaki si penjaga waktu. Kemudian Will dan Sylvia pergi dari sana dengan menggunakan mobil sang penjaga waktu. Dan sekarang penjaga waktu dan Mr. West mengira kalau anaknya memang bersekongkol sama Will. Jadi sekarang Sylvia pun dianggap sebagai buron oleh si penjaga waktu. Karena tidak bisa terus-menerus berkendara menggunakan mobil polisi, akhirnya Will dan Sylvia pun mencuri mobil. Sekarang berita kejahatan Will dan Sylvia sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Tapi Sylvia sungguh tidak menyesali apa yang sudah ia perbuat. Sekarang ia paham betul kalau ayahnya lah yang sangat rakus yang mengakibatkan banyak orang mati. Polisi itu sudah mengeluarkan perintah untuk menangkap Sylvia juga. Meskipun ayahnya ingin menyogok dengan memberikan upah waktu yang begitu lama, tapi penjaga waktu ini tidak menginginkan hal itu. Sesaat kemudian di sebuah bank peminjaman waktu, dari luar ada sebuah truk yang menabrak dan langsung masuk ke dalam. Itu adalah Will dan Sylvia. Mereka langsung mencuri banyak waktu dari bank yang dimiliki ayahnya Sylvia ini. Tak lupa Sylvia memberi waktu itu kepada orang-orang kelas bawah yang berada di sana. Will pun memberi beberapa waktu itu ke teman-temannya yang sudah berjasa kepadanya. Malamnya Will kembali membagikan waktu itu kepada orang-orang kelas bawah di sana. Sistem langsung menjadi tidak stabil dan membuat si penjaga waktu makin kebingungan. Kini orang-orang kelas bawah mempunyai harapan. Bahkan sekarang mereka sudah bisa melawan preman-preman yang sering mencuri waktu dari mereka. Sekarang hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap Will dan Sylvia akan diberikan waktu sebanyak 10 tahun. Lalu malamnya si penjaga waktu mengetahui keberadaan Will dan Sylvia. Kemudian mereka langsung memaksa masuk, namun Will dan Sylvia berhasil kabur melalui sebuah jendela. Tapi si penjaga waktu terus mengejar mereka. Pada akhirnya Will dan Sylvia pun berhasil melarikan diri dengan masuk ke sebuah bus. Paginya mereka ke sebuah hotel. Will memesan semua kamar yang ada di sana dan menyuruh penjaga hotel untuk menutup hotelnya. Tapi sayangnya seseorang melihat mereka dan mengetahui kalau Will dan Sylvia adalah buronan. Malamnya orang yang melihat Will itu menjadi salah satu korban palak oleh preman. Karena takut waktunya diambil, orang tersebut memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Preman itu pun langsung mendatangi tempat tersebut dan langsung menggerebek mereka berdua yang lagi berada di dalam sebuah kamar. Lalu preman itu menantang Will untuk melakukan sebuah permainan. Tapi untung saja Will sudah tahu cara untuk memenangkan permainan tersebut. Dan langsung membunuh mereka semua. Will dan Sylvia pun langsung segera pergi dari sana.
Sekarang suku bunga kembali naik. Jelas saja hal itu sangat membuat Will semakin emosi. Karena hal itulah orang-orang dan termasuk ibunya mati. Akhirnya Sylvia pun memberi sebuah saran dan strategi yang begitu gila. Besoknya Sylvia datang ke salah satu perusahaan ayahnya dan menyerahkan diri. Tapi dalam sebuah perbincangan, Will ternyata datang dari belakang dan langsung menodongkan pistol ke Mr. West, ayah Sylvia. Semua ini adalah sebuah jebakan yang Will dan Sylvia sudah rencanakan sebelumnya. Mr. West langsung dibawa ke sebuah ruangan yang dimana di sana ada sebuah waktu yang begitu lama, yaitu 1 juta tahun. Waktu 1 juta tahun itu pun Will bawa bersama Sylvia. Sebelum mereka pergi, Mr. West sempat memberitahu kalau apa yang mereka berdua lakukan akan mengganggu sistem sampai generasi selanjutnya. Tapi Will yakin betul kalau apa yang ia lakukan akan memberi harapan orang-orang bawah untuk terus hidup. Polisi penjaga waktu yang mengetahui hal itu langsung panik karena ada sebuah waktu yang begitu besar telah keluar dari wilayahnya sebesar 1 juta tahun dan itu adalah sebuah masalah besar. Sang penjaga waktu itu pun langsung pergi untuk mencari Will dan Sylvia. Tak lama kemudian sang penjaga waktu pun menemukan mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran menggunakan mobil. Ternyata di perbatasan, polisi sudah melakukan penjagaan ketat agar Will dan Sylvia tidak berhasil membawa waktu 1 juta tahun keluar dari zona ini. Tapi Will dan Sylvia berhasil menerobosnya. Setelah sampai, Will langsung memberikan waktu 1 juta tahun itu ke temannya untuk dibagikan ke orang-orang kelas bawah. Dan orang-orang di sana pun langsung menyerbu waktu itu. Will dan Sylvia kemudian lanjut berlari untuk menghindari sang penjaga waktu. Pada saat sang penjaga waktu berhasil menangkap Will dan Sylvia, sang penjaga waktu lupa kalau waktu di tangannya sebentar lagi akan habis. Ia lupa mengisi waktunya karena terlalu sibuk mengejar Will dan Sylvia. Kemudian sang penjaga waktu itu langsung mati seketika karena telah kehabisan waktu. Tapi sekarang waktu yang dimiliki Will dan Sylvia pun tinggal 1 menit. Akhirnya Will teringat kalau di mobil penjaga waktu ada waktu yang bisa ia ambil untuk tetap hidup. Mereka pun langsung berlari menuju mobil tersebut dan akhirnya Will yang sampai terlebih dulu dan langsung mengisi waktunya. Setelah mengisi waktunya, Will pun segera berlari menuju Sylvia untuk mentransfer waktunya ke Sylvia agar ia tidak mati. Untung saja Will berhasil dan mereka berdua selamat. Sekarang sistem sudah sepenuhnya hancur. Orang-orang kembali semangat karena punya waktu yang cukup. Mereka akhirnya berpindah tempat ke New Greenwich agar mendapat hidup yang lebih baik. Para polisi pun sudah menyerah dan tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah. Sekarang Will dan Sylvia kembali merencanakan sesuatu. Mereka akan mencuri waktu dari sebuah bank yang lebih besar untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah ulasan dari film In Time. Makna dari film ini sebetulnya sungguh bagus jika dipahami, yaitu di mana orang-orang yang rakus akan membuat orang-orang kelas bawah menjadi menderita. So, sampai di sini dulu ulasan film kali ini. Bagi yang ingin request film, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk di like dan subscribe. Akhir kata saya ngucapin terima kasih bagi yang sudah nonton. Ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.